pagi Pasaka dan Pasika, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ada seseorang biku di zaman Sang Buddha ini muncul pikiran menyenangi tempat untuk bermeditasi. Nah, ini bisa dijadikan contoh untuk kita semua, yaitu kadang kita ini melihat ada retret di mana, wah tempatnya bagus nih, kelihatannya cocok sekali untuk meditasi. Nah ini nanti bisa bisa dijadikan sebagai pelajaran. Jadi ada Bante yang namanya Meghia. Bante ini mengunjungi Sang Buddha dan bertempat tinggal di sana. Bante Meghia ini ketika suatu waktu pergi untuk berpindah patah. Setelah pindah patah, beliau kan kembali lagi ke wihara. Dari perjalanan pulang untuk ke wihara, melewati hutan yang namanya hutan mangga. Bante Meghia ini melihat, wah betapa indahnya, betapa menyenangkan hutan mangga ini. Sejuk udaranya dan lain sebagainya. Akhirnya Bante Meghia ini menginginkan sekali untuk bermeditasi di hutan mangga ini. Akhirnya pulang, buru-buru pulang dan minta izin sama Sang Buddha. Tetapi Sang Buddha melihat bahwa kondisi batinnya ini belumlah siap untuk batinnya ini berkembang. Dan si Meghia ini dilihat oleh Sang Buddha kalau untuk sekarang belumlah cocok untuk dia bermeditasi, karena dia hanya menyenangi tempat itu saja. Bukannya kemajuan yang dia dapatkan, tetapi tidak ada kemajuan ketika dia bermeditasi saat ini. Tetapi Meghia ini terus-menerus meminta Sang Buddha, membujuk Sang Buddha, ngomong lagi, 2 kali ditolak oleh Sang Buddha. Urungkanlah niat kamu untuk bermeditasi sekarang. Ketiga kali ngomong lagi. Setelah ketiga kali, di zaman India dulu, di zaman Sang Buddha, ada kebiasaan ketika seseorang meminta ketiga kali, mau nggak mau dipersilahkan, diserahkan apa yang dia mau. Akhirnya Sang Buddha, ya sudah silahkan. Nah, si Meghia ini dengan riang gembira sudah dapat izin dari Sang Buddha. Akhirnya pergi ke hutan mangga, kemudian dia bermeditasi. Tetapi ketika meditasi dari pagi sampai sore itu, dia ini tidak mencapai apapun, tidak mendapatkan apapun. Tetapi dia malah mendapatkan yang namanya pikirannya dia ini terhambur. Mikirkan ke sana kemari. Sama seperti kita kalau meditasi, kadang pikirannya lompat-lompat, mikirkan masa lalu, masa depan, masa sekarang. Muncul yang namanya ingatan-ingatan yang sudah pernah kita lalui. Kita lihat, kita perhatikan ingatan itu, kadang-kadang seperti itu. Sama seperti Bante Meghia ini. Akhirnya pikirannya tidak terkonsentrasi, malah memunculkan pikiran, yaitu pikiran nafsu ragawi. Muncul yang namanya pemikir yang jahat. Muncul yang namanya pikiran kegeraman. Yaitu kalau di Dhammapada tulisannya Kamma Witaka dan Wyapada Witaka dan Wihingsa Witaka. Jadi muncul ketiga hal itu,
selama bermeditasi berjam-jam dari pagi sampai sore. Tidak mendapatkan apapun. Akhirnya apa? Pulang menemui Sang Buddha dan bertanya, melaporkan, Bante, saya tadi itu bermeditasi minta izin ke hutan mangga, tetapi kok di sana malah tidak dapat apapun. Saya malah pikirannya mengembara, pikiran saya tidak terkonsentrasi. Nah, akhirnya Sang Buddha menyampaikan Dhammapada, syair 33 dan 34. Pikiran itu mudah goyah dan tidak tetap. Pikiran susah dikendalikan dan dikuasai. Orang bijaksana meluruskan bagaikan seorang pembuat panah meluruskan anak panah. Bagaikan ikan yang dikeluarkan dari air dan dilemparkan ke atas tanah. Pikiran itu selalu menggelepar, karena itu cengkraman dari mara yang harus ditaklukkan. Nah, jadi pikiran ini kalau Bapak Ibu perhatikan, kita ini selalu terus-menerus seperti sosok ikan yang terus-menerus bersenang mengikuti arus. Yaitu arus apa? Bersenang karena ada air ke sana kemari. Nah, tetapi kita ini diminta untuk keluar dari kesenangan-kesenangan itu. Nah, walaupun pikiran kita ini menggelepar ke sana kemari dan lain sebagainya, tetap kita harus berjuang, harus berusaha. Kalau enggak, kita selama masih dalam kesenangan indriawi, kita akan terus-menerus bisa memuncul yang namanya perbuatan-perbuatan buruk melalui pikiran, ucapan, dan badan jasmani. Sehingga apa yang kita hasilkan adalah penderitaan. Nah, inilah Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu menjadikan kisah ini untuk keseharian, yaitu tidak menyenangi. Kalau seumpama muncul kesenangan, wah tempat ini kayaknya cocok nih untuk bermeditasi dan lain sebagainya, jangan buru-buru. Kesenangan itu, nafsu itu, karena kita masih muncul yang namanya nafsu-nafsu kesenangan. Nah, sehingga ketika meditasi, bukannya meditasi memiliki kemajuan, tetapi malah pikiran kita tidak terkonsentrasi. Nah, inilah Bapak Ibu, mari kita semua limpahkan jasa kebajikan ini kepada sanak keluarga, para leluhur kita yang sudah mendahului kita terlebih dahulu, juga para dewa yang ada di wilayah ini maupun di mana saja. Semoga mereka semua turut mengetahui dan berbahagia. Yadha varivaha pura paripurente sakarang ewa mewa itu tinang betanang upakapati ijhetang batitang tumhang gepamewa sami jatuh sape purendo sangkapa cando panaraso yata panisyo tiraso yadha sape tiyo viva jantu saparo kovina satu mate bhavatwa darayo Sokhere ghayuko bhava abhivadanasi lisani cangvodha pacayino cataro dhamma vadhanti ayuvanno sughang palang bhavatu sabba manggalang raghantu sabba devata sabba buddhano bhavena sadasodhi bhavantu te bhavatu sabba manggalang raghantu sabba devata sabba dhammano bhavena sadasodhi bhavantu te Bhavatu sabba manggalang raghantu sabba devata sabba sanghano bhavena sadasodhi bhavantu te.